Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Arya Pratama, NIM D22 2020 03070. Di sini saya akan menjelaskan tentang histologi dari sistem digestif dan 3 macam penyakitnya. Pada jawaban nomor 1, sebutkan macam histologi dari sistem digestif atau sistem cerna pada tubuh manusia. Yang pertama adalah serosa. Serosa merupakan lapisan tipis yang terdiri atas 1. Jaringan penyambung jarang, kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa, dan 2. Epitel gaping selapis atau mesotel. Lalu submukosa adalah lapisan lambung yang terdiri dari jaringan ikat, jaringan penyusun. Lapisan submukosa lambung mengandung sel saraf, pembuluh getah bening, dan pembuluh darah dengan fungsi menyalurkan nutrisi menuju lambung. Mukosa merupakan lapisan kulit dalam yang tertutup pada epitelium dan fungsinya sendiri terlibat dalam proses absorpsi dan proses sekresi. Singkatnya, membran mukosa melapisi berbagai rongga tubuh dan mengelilingi organ internal. Lalu, muscularis eksternal adalah lapisan lambung yang menutupi lapisan submukosa. Bagian ini tersusun atas 3 lapisan otot sekaligus, yaitu lapisan otot melingkar, memanjang, serta menyerong yang membantu proses pencernaan di dalam lambung. Nah, untuk jawaban nomor 2, yaitu 3 penyakit dalam sistem digestif. Yang pertama adalah GERD atau gastroesophageal reflux disease. GERD atau penyakit asam lambung terjadi ketika asam lambung naik menuju kerongkongan. Kondisi ini disebabkan oleh melemahnya katup yang terletak di dalam saluran kerongkongan bagian bawah. Pada orang sehat, katup tersebut akan berkontraksi dan menutup saluran kerongkongan setelah makanan turun ke lambung. Namun, pada penderita GERD ini, katup yang lemah menyebabkan kerongkongan tetap terbuka, sehingga asam lambung naik ke kerongkongan. Beberapa gejala asam lambung adalah rasa perih, seperti terbakar di dada, rasa asam di belakang mulut, sakit saat menelan, dan radang tenggorok. Lalu selanjutnya gastroenteritis. Sebagian besar muntaber atau gastroenteritis disebabkan oleh infeksi virus. Ada 2 jenis virus yang menjadi penyebab utama gastroenteritis, yaitu norovirus dan rotavirus. Selain kedua jenis itu, gastroenteritis bisa juga disebabkan oleh adenovirus dan astrovirus. Penularannya dapat terjadi melalui kontak langsung, misalnya saat berjabat tangan dengan penderita, atau tidak sengaja menghirup cipratan air liur yang keluar saat penderita bersin. Gastroenteritis mudah diketahui dari tanda yang muncul, yaitu muntah dan diare. Jika gejalanya bersifat ringan dan hanya berlangsung singkat, maka pemeriksaan ke dokter tidak perlu karena dapat sembuh dengan sendirinya. Pemeriksaan pada dokter bisa dilakukan jika gejala yang muncul parah, dan jika diperlukan, dokter juga akan melakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan feses untuk memastikan penyebab dari diare dan muntah. Yang terakhir, IBS, Irritable Bowel Syndrome, adalah gangguan pencernaan kronis pada usus besar. Penyebabnya belum diketahui, tapi sejumlah faktor mempengaruhi risiko seseorang untuk mengalaminya, seperti kontraksi otot usus, peradangan infeksi berat, hingga perubahan bakteri di usus. Gejala IBS yang umum terjadi adalah nyeri atau kram perut, kembung, diare atau sembelit, dan adanya lendir pada feses. Gejala tersebut umumnya dipicu oleh konsumsi makanan tertentu, stres, maupun perubahan hormon. Begitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.